Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, Rajin orang terlebih dahulu harus baca doa. Sebelum baca doa harus pakai GPI, lihat dulu persiapan untuk baca doa. Mulai. Terpuji satu, terpuji dua, terpuji tiga, terpuji keempat, terpuji lima, terpuji sepuluh, satu, dua, tiga, siap berdoa. Sebelum kita mengajar, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum mulai, kita mau absen dulu deh. Absen. Arjuna, Hadir guru. Asaga, Hadir guru. Alfikri, Ansari, Sumio, Hadir guru. Ariando, Hadir. Fahimu Parto, Hadir. Rizka. Siap untuk belajar? Siap. Hari ini kita akan belajar dengan mata pelajaran matematika dengan topik pecahan dan desimal. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu kamu harus mampu membaca dan menulis bilangan lambang bilangan caca sampai dengan 1 juta. Yang kedua, kamu harus mampu menentukan dan menggunakan nilai tempat bilangan caca sampai dengan 1 juta. Dan yang ketiga adalah kamu harus mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai dengan 1 juta. Oke, next. Sasaran ibu punya sasaran pada pagi hari ini untuk pelajaran matematika, yaitu materi ini dibuat untuk siswa kelas 6 sebagai arahan bagi pendidik dan peserta didik yang berfungsi sebagai landasan dasar untuk menyusun aktivitas setiap peserta didik dan membuat suatu penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan atau definisi dari suatu bilangan Caca. caca. Apa sih itu bilangan caca? Definisi bilangan caca, apa sih bilangan caca itu? Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dengan angka 0. Angka 0. Lalu selanjutnya ya, dan seterusnya. Sedangkan nilai tempat adalah posisi sebuah digit dalam sebuah bilangan yang menentukan nilainya. Contohnya 444.555. Oke, next. Nih, materi bilangan caca adalah materi tentang memahami bilangan bulat non negatif. Berarti bilangan caca itu bukan bilangan negatif, tetapi bilangan positif. Serta cara membaca dan menuliskannya harus berdasarkan nilai tempatnya, yaitu satuan, apalagi? Apalagi? Dan seterusnya. Sedangkan materi pecahan adalah bagian dari bilangan yang mewakili satu bagian dari keseluruhan yang dibedakan menjadi pecahan biasa, desimal, dan campuran. Oke, next. Ini adalah membaca dan menulis bilangan caca. Penjelasan cara membaca dan menulis bilangan caca contohnya adalah 444.555. Berarti kita harus mulainya dari apa? Tempat ratus ribuan berapa? Nilai tempat puluhannya? Nilai tempat ribuan? Nilai tempat satuan? Nilai yang terakhir? Jadi 444
Oke, next. Nih. Dalam sistem desimal, setiap angka dalam sebuah bilangan caca memiliki nilai tempat tertentu. Misalnya, satuan. Coba, siapa yang bisa baca satuannya? Puluhan? Ratusan? Ribuan? Oke, masih semangat? Lihat dulu dah. Apa yang biasa Ibu kasih? Oke, lihat kalau kau suka ada 3, 4. Kalau kau suka tidak tangan. Kalau kau suka tidak tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka tidak tangan. Oke, next saja. Peta konsep. Peta ini kalau siapa yang tahu peta? Apa? Minta tentang dulu. Ini adalah peta atau petunjuk yang sebentar nanti orang mau pelajari. Yang itu yang petunjuk adalah bilangan caca sampai dengan 1 juta. Berarti dia mau ke nilai tempat bilangan caca. Selanjutnya ke lambang bilangan caca. Ini adalah yang di tengah ini bilangan caca sampai 1 juta. Dia mau ke arah ke bilangan caca terlebih dahulu, baru dia ke operasi hitung bilangan caca. Dan yang terakhir adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan caca. Kemudian dia ke komposisi dan dekomposisi bilangan caca. Sebentar nanti Ibu menjelaskan apa itu komposisi dan dekomposisi bilangan caca. Next. Nih, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai dengan 1 juta. Nilai tempat dapat digunakan untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan. Contoh, harga tas Dinda 275. Sedangkan harga tas Adik 273 rupiah. Berarti untuk menyelesaikannya kita dapat membandingkan setiap angka. Ini loh, 275, 273. Berarti tas siapa yang paling mahal? Selisihnya berarti angka pada tempat ribuan berbeda. 5 lebih besar dari 3. 5 lebih besar daripada 3. Jadi 275 lebih besar dari 273 500. Olehnya maka harga tas Dinda lebih mahal dari harga tas Adik. Oke, next. Nah, ini komposisi dan dekomposisi bilangan caca. Komposisi adalah pengelompokan, ya. Contoh, 400 ditambah 30.000 ditambah 5.000, maka hasilnya adalah 435.000. Nah, itu adalah suatu contoh komposisi. Tapi kalau dekomposisi dia harus sudah menguraikan. Ini bentuknya berkelompok dulu kan. 435.000 menjadi 400.000 ditambah 30.000 tambah 5.000. Oke. Next. Nih. Ini latihan soal ya. Latihan soal ini kan yang pokok. Lengkapilah nama dan lambang bilangan berikut. Baru tuliskan uraikan dalam bentuk dekomposisi atau dalam bentuk panjang. Itu ini kan gampang. Cuma 318.650. Berarti ini yang kamu tulis di sini. Ya kan? 318.650. Oke, Bu Guru kasih lembar ya, beda untuk kamu jawab. Kamu tulis saja jawaban saja. Nggak usah lama-lama. Langsung jawab saja. Langsung jawab. 318.650 ditulis dengan huruf. Ditulis dengan huruf nama dan bilangannya. Ayo, oke. Tulis dengan. Next, sekarang orang masuk pada latihan
terkecil terlebih dahulu, taruh sini, baru yang kedua apa, yang ketiga, yang terakhir apa? Sudah paham kan? Paham tidak? Oke, next ya, sudah ya, ibu mau buku soal. Sudah kan? Latihan soal sudah selesai. Ini lembar jawabannya buku-buku ya. Berarti DP jawabannya nomor 1 atau yang pertama yang terkecil duluan yang mana? 130 baru? 410. Next. 345. Yang kedua, urutkan bilangan berikut yang terbesar. Berarti yang terbesar mana? Baru? Baru? Oke, tepuk tangan. Next. Ya. Untuk hari ini latihan soal sudah selesai dan pembelajaran untuk hari ini selesai. Next, ibu guru masuk pada kesimpulan. Orang masuk pada kesimpulan. Coba lihat sini. Kesimpulannya, kita telah mempelajari bilangan caca dan cara membandingkan dan mengurutkan bilangan. Kita belajar bagaimana membandingkan besar kecilnya bilangan dengan melihat angka satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Kita juga belajar bagaimana mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar dan sebaliknya dengan cara membandingkan satu per satu. Next. Sekarang orang masuk pada refleksi. Ada 4 pertanyaan, nanti dijawab ya. Dijawab secara lisan saja. Belajar apa kamu hari ini? Bacaan dan isi. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Belajarnya senang nggak? Oke. Apakah pelajaran hari ini sulit? Tidak.